Di sini ada sebuah contoh use case diagram yang sudah jadi. Nah, ini adalah contoh use case diagram dari sistem informasi ojek online. Nah, jadi sebagai pembuat use case diagram, tentunya orang itu harus sudah tahu mau membuat sistem informasi seperti apa. Nah, di sini sebagai contoh, kita akan membuat sebuah sistem informasi ojek online. Nah, tentunya ini mungkin bukan contoh yang sesuai dengan aplikasinya, namun jika kita lihat secara fungsionalnya di sana, maka kita mengetahui kurang lebih seperti ini. Untuk membuat diagram baru, kalian bisa masuk ke menu diagram, kemudian klik tombol new. Nah, nanti muncul pop-up seperti ini. Nah, di sini ada beberapa diagram yang bisa kalian gunakan untuk dibuat. Tapi karena di sini kita akan membuat use case, maka kalian pilih use case. Jika kalian tidak melihat ada use case diagram di sini, maka kalian bisa mencarinya. Tinggal ketikkan saja use case. Nah, jika sudah, klik dulu use case-nya sampai biru seperti ini. Kemudian klik next. Nah, di sini kita akan diberikan beberapa template jika kita memerlukannya, tapi di sini kita akan menggunakan blank terlebih dahulu, artinya tidak menggunakan template. Untuk menggunakan template supaya muncul seperti ini, kalian perlu terkoneksi dengan internet. Jadi kita blank aja. Kalau sudah, klik blank, kemudian klik next. Nah, selanjutnya kalian akan diberikan sebuah form yang digunakan untuk mengisi nama use case diagram kita. Nah, biasanya disesuaikan dengan nama aplikasinya. Tapi karena di sini sedang latihan, maka kita berikan saja nama latihan use case. Jika sudah, di sini kalian bisa ada beberapa menu, ada location, jadi kalian bisa menentukan di mana letak use case diagram ini berada, tapi tidak harus. Maksudnya ini sudah ditentukan dari aplikasi Visual Paradigmnya. Kemudian ada deskripsi, seperti yang tadi, boleh kalian isi, kosongkan juga tidak apa-apa. Nah, jadi yang wajib diisi adalah ini, supaya kalian mengenali diagram yang yang sedang kalian buat. Jika sudah, klik OK. Nah, maka akan tampil seperti ini. Ketika kalian memulai membuat sebuah diagram, kalian tidak perlu menghiraukan lagi menu box yang ada di atas ini. Jadi bisa kalian meminimalkannya, bisa kalian minimalkan. Caranya adalah double klik di salah satu menu. Seperti ini. Nah, kemudian di sisi kiri itu terdapat sebuah tools. Nah, tools ini seperti yang bisa kalian lihat itu ada banyak bagian-bagiannya. Ya kan? Nah, hanya saja yang akan sering kita gunakan adalah yang paling atas, di mana itu disesuaikan dengan jenis diagram yang sedang kita buat. Karena di sini ada yang kita buat adalah use case, maka tools yang muncul di sini adalah notasi use case, seperti use case, association, actor, system, include, extend, dependency, dan lain sebagainya. Nah, yang akan sering kita gunakan ada di bagian sini, dari generalization ke atas. Oke. Karena yang akan kita buat adalah ini, yang sudah ada, jadi kita ikuti saja yang sudah ada, atau kalian bisa mengikuti video ini. Pertama, supaya mudah membuat use case, itu kita buat dulu aktornya. Oke. Jika kita definisikan kembali, aktor itu adalah setiap orang atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem ini. Nah, di sini karena kita bayangkan sebuah aplikasi ojek online. Aplikasi ojek online itu kan kalian bisa menggunakannya untuk memesan sesuatu jika kalian sudah menjadi member. Ya kan? Tapi ketika kalian sudah menjadi member, kalian tidak bisa menggunakan pendaftaran kecuali kalian logout terlebih dahulu. Artinya ada dua jenis pengguna, yaitu
pengguna umum dan pengguna member. Jadi, di sini kita bisa membuat dua aktor. Nah, cara menggunakan notasi yang ada di kiri ini, caranya adalah kalian klik salah satu notasi, kemudian klik di lembar kerja kalian. Nah, seperti itu. Nanti akan otomatis dibuatkan. Oke, yang pertama tadi adalah pengguna umum. Nah, kemudian yang kedua adalah pengguna member. Nah, jika sudah, maka kita buatkan terlebih dahulu dari pengguna umum. Pengguna umum itu dia ngapain saja di sistem. Oke, pengguna umum adalah pengguna yang belum menjadi member, yang belum mendaftar jadi member. Otomatis satu-satunya case yang bisa dia jalankan, satu-satunya kasus yang bisa dia jalankan adalah registrasi. Seperti ini. Oh iya, cara membuat registrasi, use case registrasi itu gampang. Kalian klik di use case-nya, kemudian klik di lembar kerja. Nah, ketika kalian pertama kali klik di lembar kerja setelah mengklik tombol notasi di sebelah kiri sini, kalian bisa langsung memberikan nama ke use case kalian. Nah, tapi kalau misalkan sudah terlanjur hilang, kursornya sudah tidak aktif lagi di sini, jadi caranya mudah. Kalian tinggal klik lagi aja, kemudian klik F2 atau double klik juga bisa. Jadi mudah. Berikan nama registrasi sesuai dengan case yang dijalankan. Oh ya, setiap tahapan kalian bisa mempause video ini, menjeda video ini jika kalian tertinggal. Jadi pastikan tidak tertinggal. Selanjutnya, karena tadi kita membuat case registrasi ini itu untuk pengguna umum, otomatis kita perlu menghubungkannya. Nah, menghubungkannya menggunakan notasi association. Cara menggunakannya adalah klik di notasi sini, kemudian kalian klik di aktor terlebih dahulu, atau kalian juga boleh klik di case-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita contohkan dari aktornya terlebih dahulu. Klik aktornya sembarang tempat, asalkan kursornya itu ada di atas gambar aktor ini. Klik, kemudian tinggal kalian geser atau kalian klik lagi di case yang kalian tujukan. Nah, jika sudah, maka akan terhubung. Jika sudah terhubung seperti ini, kalau kalian geser pun dia tetap terhubung. Seperti itu. Jadi, untuk poin di mana dia terhubungnya, kalian tidak perlu diatur. Nanti dia otomatis sendiri dan tidak perlu khawatir copotnya. Dibiarkan saja. Jika ingin merapikan, boleh dari sekarang atau nanti juga tidak apa-apa. Nah, selanjutnya kita anggap pengguna umum di sini itu dia sudah selesai case-nya. Maka selanjutnya, ketika si pengguna umum ini sudah daftar, maka dia menjadi pengguna member. Nah, jika kalian punya akun ojek online, ketika kalian mendaftar, pasti kalian mendapati tahapan-tahapan lainnya. Misalkan OTP, one time verification, one time apa itu OTP? Ya, pokoknya di SMS yang masuk ke nomor telepon kalian. Nah, itu kan bagian daripada kegiatan di sini. Namun, hal itu terjadi di luar sistem. Sehingga tidak perlu digambarkan di sini. Yang verifikasi tadi tidak perlu karena terjadi di luar sistem. Yang kita gambarkan di sini adalah segala hal yang terjadi di dalam sistem, termasuk registrasi ini. Jika sudah selesai, maka kita masuk ke bagian pengguna member. Oke, cara mudah membuat sebuah case baru, kita tanyakan ke si aktor ini. Memangnya apa saja yang mau dikerjakan si pengguna member ini? Nah, yang pertama, kalau di aplikasi ojek online, tentunya pasti memesan jasa ojek, ya kan? Atau pesan jasa antar, pesan jasa ojek. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu sudah menjadi sebuah use case.
Jika sudah ditentukan, maka kita buat use case-nya. Klik di notasi use case, kemudian klik di lembar kerja kalian. Nah, jika sudah, kita berikan nama. Tadi namanya adalah pesan jasa antar. Nah, jika sudah, kalian bisa merapikannya sekarang juga. Nah, bisa kalian lihat ada garis-garis warna oranye. Nah, ini adalah pembantu kalian untuk merapikan. Jadi lebih mudah merapikan di sini. Nah, jika sudah, hal yang selanjutnya adalah kita hubungkan menggunakan notasi asosiasi. Klik notasi asosiasinya, kemudian klik di aktor pengguna, kemudian ditarik ke use case pesan jasa antar. Nah, jika sudah, dia sudah terhubung seperti ini. Maka di sini kita sudah membuat sebuah case untuk si pengguna member. Nah, langkah selanjutnya kalian bisa maju ke case apa lagi yang bisa dilakukan oleh si member ini, atau kalian bisa mendalami di case ini kira-kira ada nggak relasinya dengan case-case lain, dengan kasus lain. Misalkan seperti contoh yang sudah kita buat, ketika kita pesan jasa antar, anggaplah kita pengguna baru. Otomatis pasti kita akan diminta mau diantar kemana. Seperti itu kan. Maka di sini case-nya adalah input data asal tujuan atau input asal dan tujuan. Maksudnya adalah kita itu mau kemana, dari mana ke mana. Nah, biasanya input data dari mananya itu diambil dari data GPS di handphone kita, di alat kita, di device kita. Tapi untuk data tujuan biasanya kita ketikkan manual. Nah, itu kan sudah sebuah case. Maka kita perlu membuat sebuah case di sini, namanya adalah input asal dan tujuan. Nah, jika sudah, bisa kita hubungkan dari case pesan jasa antar menuju input asal tujuan. Tapi di sini jenis relasinya akan sedikit berbeda dengan relasi antara aktor dengan use case atau sebaliknya. Tapi relasi antara case dengan case jenisnya seperti apa? Di materi atau di sini bisa kalian lihat ada dua atau sedikitnya ada beberapa. Cuma kita akan fokus ke dua ini dulu. Ada include dan ada extend. Jika kita ulangi lagi, include adalah sebuah relasi antara case dengan case, di mana sifat relasinya adalah si anak yang ditunjuk dari induk, si anak yang ditunjuk dari induk adalah merupakan bagian daripada si induk. Nah, di sini jika kita lihat kembali, yang menjadi induk adalah pesan jasa antar. Yang menjadi anak adalah input asal dan tujuan. Maka untuk membuat include ini kita bisa menariknya dari si induk menuju ke anak. Caranya sama seperti menggunakan asosiasi tadi kita cukup perlu mengklik di aktornya kemudian ditarik ke pesan jasa antar. Nah, di sini kita menggunakan tools include, diklik terlebih dahulu, kemudian kita tarik dari pesan jasa antar menuju input asal dan tujuan. Jika sudah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini pesan jasa antar include input asal dan tujuan. Nah, karena input asal dan tujuan adalah anak, kita bisa menyebutkan input asal dan tujuan itu adalah merupakan dari pesan jasa antar, di mana input asal dan tujuan itu harus dieksekusi. Jika tidak dieksekusi, maka pesan jasa antar tidak bisa dijalankan. Nah, sekarang kita balikan ke aplikasinya.
Di aplikasi ojek online, kalau kalian mau sedang memesan jasa antar, kemudian kalian tidak menginputkan kedua data ini, ya kalian nggak bisa. Emangnya kalian mau kemana? Kan gitu. Artinya input asal dan tujuan itu sifatnya wajib, harus dilakukan. Jadi di sini si anak itu harus dieksekusi jika induknya mau dijalankan, mau dieksekusi juga. Artinya, include itu bisa dikatakan wajib untuk dijalankan. Oke. Kemudian, ada case lainnya di dalam pesan jasa antar ini, yaitu pilih metode pembayaran. Oke, kita bayangkan lagi di aplikasi ojek online, ketika kita memilih menu metode pembayaran, jika kita punya balance atau punya uang elektronik di sana, atau yang disebut dengan GoPay atau OVO, biasanya kita akan langsung diberikan pilihan itu terlebih dahulu. Nah, tapi bukan berarti kalian tidak bisa memilih, ya kan? Atau sebaliknya, ketika kalian tidak memiliki uang elektroniknya, tidak memiliki OVO ataupun tidak memiliki GoPay sebagai contoh, maka kalian akan langsung otomatis diarahkan ke metode pembayaran berupa uang cash. Seperti itu. Tapi bukan berarti kalian tidak bisa memilih metode pembayaran lainnya. Oke, artinya cash, pilih metode pembayaran. Kita buat terlebih dahulu. Pilih metode pembayaran. Enter. Nah, artinya cash pilih metode pembayaran ini si pengguna member itu bisa menjalankannya ataupun tidak, juga tidak apa-apa. Berbeda dengan input asal dan tujuan tadi. Si pengguna member itu wajib menjalankannya karena jika tidak, pesan jasa antar tidak bisa dijalankan. Tapi kalau pilih metode pembayaran, si pengguna mau menjalankannya boleh, tidak juga tidak apa-apa. Karena biasanya sudah diotomatisasi. Sistemnya sudah otomatis. Tadi, langsung otomatis ke pembayaran uang elektronik, atau langsung otomatis membayar dengan uang cash. Gitu. Nah, maka di sini, model relasinya itu bukan lagi include, tapi extend. Nah, kita membuat extend terlebih dahulu. Caranya sama. Klik dulu extendnya, kemudian klik cash pesan jasa antar, kemudian tarik menuju pilih metode pembayaran. Oke. Jika sudah, kurang lebih seperti ini. Sebentar. Oke, kita intip dulu, tapi sepertinya berbeda dengan yang dicontoh, tapi tidak apa-apa, nanti coba saya jelaskan. Oke, di sini extend, pilih metode pembayaran. Kemudian yang ketiga, misalkan berikan tips. Berikan tips itu artinya jika kalian sudah pernah melakukan transaksi menggunakan aplikasi ojek online, itu kan kalian bisa memberikan tips atau uang tambahan gitu kan ke si ojeknya. Berikan tips. Nah, disitu kan ada fitur berikan tips. Fitur ini antara ada dan tiada sih, soalnya orang-orang biasa menggunakannya atau tidak menggunakannya. Nah, di sini saja kalian sudah paham kan? Use case tips itu sifatnya extend atau include. Karena dia dijalankan boleh, tidak juga tidak apa-apa, ya kan? Artinya ini adalah sifatnya extend, bukan include. Oke, tapi karena contoh extend sudah ada di atas, maka yang ini kita hilangkan saja dulu ya, biar lebih sederhana seperti ini. Oke, jika kita lihat di contoh yang sebelumnya kita buat, ternyata ada sedikit perbedaan. Banyak, nggak sedikit. Kalau di sini pilih metode pembayarannya adalah relasinya include, tapi di sini extend. Nah, kok bisa beda seperti ini?
tidak masalah, karena tergantung si perancang aplikasinya. Jika si perancang aplikasinya berpikir seperti ini, artinya si pilih metode pembayaran ini nggak harus dijalankan, karena akan dijalankan otomatis oleh sistem. Tapi di sini, di contoh yang sebelumnya, pilih metode pembayaran itu wajib dijalankan. Mungkin karena jika metode pembayaran ini tidak dijalankan, maka ini pesan jasa antar atau ojek itu tidak bisa dieksekusi. Artinya, pilih metode pembayaran itu pasti akan muncul setelah asal dan tujuan itu diinputkan. Jadi, di sistemnya itu, dia harus menginputkan asal dan tujuan, kemudian pilih metode pembayaran. Artinya, satu sistem dan yang lainnya, meskipun satu jenis, itu case-nya bisa berbeda-beda tergantung model bisnisnya. Nah, di sini kita buat extend terlebih dahulu, karena contohnya lebih sederhana juga. Nah, jika seperti ini, kita bisa berpikir bahwa, case pesan jasa antar itu sudah cukup. Tidak perlu lagi ada anak-anak yang lain. 2 anak cukup. Maksudnya 2 anak case cukup. Kemudian, kita bisa bertanya lagi, kira-kira apa lagi yang bisa digunakan oleh si member ini di dalam sistem ini? Apa lagi? Kok malah nanya? Di contoh di sini ada pesan makanan. Artinya kita bayangkan saja di aplikasi ojek online, selain kita bisa pesan jasa antar, kita juga bisa pesan makanan, ya kan? Kemudian yang terakhir bisa melakukan pembayaran, beli pulsa, bayar listrik, beli voucher game, ya kan? Nah, artinya itu adalah case-case yang lainnya, bisa kalian tambahkan di sini. Oke, tadi ada pesan makanan. Kemudian ada melakukan pembayaran. Kita beri tambahan informasi seperti bayar pulsa, kemudian listrik, kemudian voucher, dan lain-lain, sakti. Nah, jika kalian setelah menghit enter di keyboard kalian kemudian muncul seperti ini, dirasa tidak rapi, jika kalian klik lagi, di sini ada titik hijau. Nah, ini digunakan untuk fit size, untuk merapikan. Jadi, bisa dirapikan otomatis, tinggal klik saja hijau-hijaunya. Nah, nanti akan diklik otomatis. Nah, jika sudah, kita bisa menghubungkan 2 use case baru kita ini menuju ke aktor pengguna member menggunakan association. Kita tarik, kemudian kita tarik. Oke, kita sudah punya 2 aktor dan beberapa use case. Nah, cuma di sini aktor member dan aktor pengguna itu sebenarnya satu jenis, di mana member itu dahulunya ya pengguna umum, ya kan? Dan pengguna umum jika daftar dia menjadi member, artinya mereka itu ada di sisi yang sama. Maka perlu kita hubungkan menggunakan notasi generalisasi. Jadi jika kita lihat lagi materi kita, notasi generalisasi itu artinya adalah mengumumkan sesuatu, di mana di sini aktor member adalah hasil generalisasi daripada aktor pengguna umum, di mana member itu sudah pasti pengguna umum, tapi pengguna umum belum tentu dia adalah member, atau si pengguna umum itu sudah pasti si pengguna member itu sudah pasti dia adalah pengguna umum, tapi pengguna umum belum tentu dia adalah pengguna member. Siapa tahu ada orang yang download aplikasi ojek online tapi nggak daftar juga gitu kan, tiba-tiba di uninstall lagi. Siapa tahu seperti itu. Nah, jadi di sini antara pengguna umum dan pengguna member itu perlu digeneralisasi. Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah memberikan sebuah boundary, yaitu sebuah batasan menggunakan notasi sistem. Jadi,
semua case-case ini itu kita masukkan dalam sebuah boundary, dalam sebuah batasan. Menggunakan notasi ini, cara menggunakannya agak berbeda. Kalau tadi kita cuma klik. Nah, kalau ini enggak. Diklik di satu tempat, ditahan, kemudian digeser. Nah, baru selesai. Jadi akan lebih mudah kalau kalian menggunakan mouse ketimbang mousepad. Jika sudah, di sini ada nama sistem. Kalian boleh menggantinya menggunakan nama project yang sedang kalian buat, atau nggak usah dikasih nama juga bisa, kosong seperti ini. Tapi supaya lebih informatif, kita bisa klik di sini, kemudian F2, lalu berikan namanya adalah latihan. Oke, jika sudah, jangan lupa di pojok kanan bawah biasanya ada tombol hijau ini. Jika sudah fit size, nah seperti ini, maka akan terlihat sedikit rapi. Oke, sampai di sini maka kita sudah membuat sebuah use case diagram untuk aplikasi ojek online. Tapi tentunya belum tentu ini correct, maksudnya benar dengan apa yang ada di aplikasi ojek online. Kenapa belum tentu? Karena kita membuat dari aplikasi yang sudah ada. Use case diagram itu kan untuk perancangan, artinya ketika kalian membuat use case diagram itu, aplikasinya kalian belum jadi, artinya kalian meraba-raba atau mengawang-awang kira-kira si aplikasi ini tuh bisa ngapain aja sih gitu kan. Nah, kemudian jika kalian lihat lagi poin-poin use case ini, maka ini itu terlihat seperti fitur, ya kan, di Gojek, di ojek online, Gojek atau Grab, ada fitur registrasi, tentu ada fitur jasa antar, ada fitur pesan makanan, kemudian ada fitur melakukan pembayaran. Jadi use case diagram itu bisa dikatakan sebagai kumpulan fitur-fitur. Cuma yang perlu digarisbawahi, di use case diagram versi 2,5 ini disebutkan hanya fitur utamanya saja, hanya menjadi poin pokok utama saja daripada sebuah sistem. Artinya tidak semua itu harus kalian gambarkan di sini di use case-nya, tidak perlu kalian jabarkan. Cukup sistem utamanya saja, fungsi utamanya saja. Yang penting sudah menjelaskan si aplikasi ini tuh ngapain aja gitu, sehingga ketika ada orang yang melihat ini, dia bakal tahu, oh ini adalah aplikasi yang bisa memberikan jasa antar, kemudian bisa pesan makan dan melakukan pembayaran gitu. Intinya poin utama daripada sistem ini tuh sudah sampai ke end user atau pengguna akhir. Nah, jika sudah, jangan lupa klik save. Caranya bisa masuk ke menu project, kemudian save. Nah, ya seperti ini. Jadi projectnya itu belum kita buat, belum kita simpan di directory kita, di folder kita, sehingga ditanyakan lagi di sini mau disimpan di mana, seperti itu. Nah, jika sudah seperti ini, biasanya hanya butuh satu kali saja. Artinya ketika kalian membuat project, kemudian kalian sudah meng-save-nya atau melakukan penyimpanan, nanti kalian diberikan pop-up seperti ini. Kemudian pilih folder di mana kalian mau menyimpannya. Di sini kita coba di folder defaultnya saja, folder bawaan daripada aplikasi Visual Paradigm ini. Jika sudah, namanya bisa kalian ganti. Formatnya sudah tentu FPP. Jika sudah, kita klik save. Nah, cara mengetahui ini sudah disimpan atau belum, kalian lihat di pojok kiri atas, itu sudah tidak ada tanda bintangnya lagi. Nah, jadi kalau misalkan kalian geser gini, nah, muncul tanda bintang di pojok kiri atas, di samping nama projectnya. Artinya ini belum di save. Jadi kita perlu save-nya dulu. Project, save. Atau cara cepatnya sama kayak aplikasi lain, Ctrl S. Nah, berarti ini sudah di save.